Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah materi manajemen strategik. Dalam hal ini pada saat ini kita akan membahas di sini perumusan strategi dan analisis situasi. Jadi kita akan membuat suatu bagaimana strategi itu dirumuskan gitu ya, dengan memperhatikan berbagai analisis situasi dan strategi itu situasi seperti apa yang dihadapi sehingga kita akan bisa menyusun satu strategi yang tepat sesuai dengan kondisi internal maupun kekuatan ataupun kelemahan atau ancaman ataupun peluang yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga strategi itu disusun kemudian sehingga akan membantu dalam proses membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Pertama adalah strategis itu sendiri, pengertiannya adalah merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi. Jadi strategi itu tindakan-tindakan ini terintegrasi sehingga saling keterkaitan satu dengan yang lain dan terkoordinir, yang diambil untuk mengeksploitasi potensi inti. Jadi strategi ini dibuat tindakan-tindakan yang akan dibuat sehingga akan bisa menggunakan eksploitasi atau memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan memperoleh keunggulan dalam persaingan, menghadapi persaingan untuk mendapatkan mencapai visi dan tujuan yang dibuat. Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan terhadap pesaingnya. Maknanya di sini adalah perusahaan itu memiliki sumber daya dan kemampuan yang ditentukan sebelumnya, sumber daya keunggulan dimiliki oleh perusahaan itu apa gitu, keunggulan yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu merupakan suatu keunggulan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dengan apa kelebihan apa sumber daya yang dimiliki itu akan digunakan dalam pencapaian tujuan. Dalam demikian juga akan menghadapi satu persaingan, sehingga potensi itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh satu kemenangan dalam menghadapi satu persaingan. Strategi perusahaan adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Strategi itu adalah tindakan untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Ini adalah tindakan yang dipilih, kan berbagai macam alternatif tindakan yang bisa di opsi pemilihan strategi tindakan yang dimungkinkan. Nah, perusahaan menentukan pilihan itulah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan, untuk mendapatkan bisa bersaing dalam beberapa industri dan pasar, baik itu persaingan produk maupun persaingan dalam pasar industri sejenis dan atau pasar produk yang ada. Kemudian strategi perusahaan dalam strategi perusahaan ini menentukan orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan. Jadi strategi perusahaan ini disusun dalam rangka untuk berorientasi mendapatkan pertumbuhan pasar, pertumbuhan untuk mendapatkan meraih pasar yang dituju gitu loh, supaya bisa dikuasai. Strategi ini dalam rangka untuk memperoleh pertumbuhan pasar supaya tambah meningkat gitu. Kemudian atau industri atau pasar
yang akan dimasuki. Jadi strategi perusahaan untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan untuk memasuki industri ataupun pasar yang sudah ada. Industri-industri yang sudah ada kita masuk ke situ, ke industri apa, kemudian atau juga untuk memasuki pasar yang sudah ada itu. Nah, industri itu kan dimana banyak industri saling bersaing, kemudian pasar juga gitu, pasar sudah banyak persaingan dalam pasar. Nah, kita akan memasuki pasar itu supaya mendapatkan tingkat pertumbuhan tadi dengan keunggulan kompetitif tadi yang dimiliki, sehingga dapatkan oleh untuk memasuki industri ataupun pasar yang ada. Dalam implementasi strategi harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam strategi perusahaan. Pertama, haruskah kita melakukan ekspansi atau penciutan atau pengurangan tidak mengubah operasi kita. Pertanyaan strategi itu apakah kita akan melakukan ekspansi, karena berbagai kondisi, peluang dan ancaman ya berdasarkan lingkungan internal maupun eksternal. Haruskah kita melakukan ekspansi atau penciutan, mengurangi, kemudian tidak mengubah operasi kita, tetap mempertahankan dalam hal itu. Ini yang jadi pertanyaan utamanya adalah kita akan melakukan ekspansi atau penciutan atau tidak mengubah kondisi yang sudah ada, tetap mempertahankan kondisi yang tetap ada. Strategi itu pertanyaan timbulnya ke sana. Kemudian haruskah kita memutuskan kegiatan hanya dalam industri yang sekarang atau berekspansi ke industri lain? Pertanyaan kedua, haruskah kita tetap bertahan pada industri yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh perusahaan, atau berekspansi di industri yang ada atau industri yang lain, mengembangkan ekspansi kepada industri-industri yang lain. Tetap mempertahankan yang ada atau yang ada itu atau dikembangkan. Pertanyaan ketiga, apabila ingin tumbuh dan berkembang, haruskah kita melakukannya melalui pengembangan internal untuk bisa tumbuh dan berkembang? Pertanyaannya, haruskah kita melakukannya melalui pengembangan internal atau akuisisi internal, jadi ke dalam mengakuisisi internal, pengembangan internal perusahaan, dalam arti misalnya produk, strategi pemasaran yang lain, atau pengembangan SDM-nya atau pengembangan produknya, atau perolehan investasi itu ke dalam atau akuisisi eksternal, atau mengakuisisi atau membeli, mengakuisisi perusahaan yang di luar, perusahaan di luar, atau mengembangkan yang di dalam, diusahakan sendiri. Internal itu dalam arti ini sendiri, membangun sendiri, membuat perusahaan sendiri, seperti itu. Atau akuisisi eksternal, atau membeli perusahaan lain dibeli, mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di luar, diakuisisi, atau merger menjadikan merger itu beberapa perusahaan digabung menjadi satu, menjadi perusahaan yang baru, merger. Atau usaha patungan dalam hal ini mengembangkannya dengan usaha patungan. Maknanya di sini adalah kita patungan bersama, jadi kepemilikan bersama,
bersama jadi corporate, beberapa investor gitu, beberapa investor bekerja menggabungkan diri, jadi patungan itu ya. Menjadi pertanyaan untuk mengembangkannya tadi dengan mengembangkan internal yang perusahaannya sudah di dalam perusahaan itu sendiri, atau mengakuisisi perusahaan lain, atau merger perusahaan-perusahaan yang berbeda itu merger, membangun satu bisnis baru, nama baru dari berbagai macam itu disatukan, dilebur jadi satu, atau usaha patungan. Usaha patungan itu adalah perolehan investasi itu dari berbagai pemilik gitu, patungan bersama, kerjasama seperti itu untuk mendirikan satu perusahaan baru. Kemudian alternatif strategi utama, di sini kita melihat alternatif strategi utama ya, di sini adalah ada perluasan, pengurangan, stabilitas, mempertahankan, dan kombinasi. Ini dari lingkungan pengembangan alternatif strategi utama. Kemudian ini ada sekali lagi, saya ulangi lagi. Di sini untuk membaca bagian ini adalah kita melihat posisi adalah di sini ada perluasan, pengurangan, stabilitas, kombinasi. Kemudian dari segi produk, di sini produk, pasar, kemudian fungsi. Contohnya di sini ini dari beberapa dimensi ya. Dimensinya adalah perluasan, pengurangan, stabilitas, dominasi. Dimensi yang lain adalah produk, pasar, dan fungsinya. Ini strategi utama yang bisa disusun. Yang sekarang kita membahasnya dari segi ini, segi produk. Ya, dari perluasan ini perluasan sendiri ada batasan bisnis dan ketepatannya. Batasan bisnis dan kecepatan. Kemudian ada pengurangan dari batasan bisnisnya di sini, kecepatannya di sini. Nanti kita akan bahas di strategi apa yang akan dibuat melihat dari berbagai ini dimensi tadi. Kemudian ini ada juga batasan kecepatannya, batasan dan kecepatannya di sini. Kemudian sekarang kita akan menyusun strategi untuk produk dan perluasan. Untuk perluasan produk ya, perluasan produk, batasan bisnisnya adalah menambah produk baru. Jadi untuk perluasan dari segi produk, yaitu berarti strategi adalah penambahan produk baru. Kemudian kecepatannya adalah mencari pengguna baru, baru, menambah produk baru dengan mencari pengguna baru. Kemudian masih di produk sini. Kemudian pengurangan seandainya terjadi strategi ini, pengurangan produk ini adalah menghentikan produk lama, batasannya, kemudian mengurangi batasannya di sini, kecepatannya adalah mengurangi pengembangan produk. Jadi pengembangan produknya dikurangi di sini. Kemudian untuk stabilitas produk yang stabil, batasan bisnisnya adalah bertahan, stabil, produk untuk stabilitas bertahan. Kemudian kecepatannya adalah mengubah kemasan, peningkatan mutu. Mengubah kemasan, peningkatan mutu, ini untuk menjaga stabilitas produk tetap bertahan. Kemudian untuk produk
yang kombinasi menghentikan produk lama sementara menambah produk baru. Ya, produk dengan kombinasi menghentikan produk lama sementara menambah produk baru. Ini untuk kombinasinya. Kemudian untuk pasar, jadi ini kan tiga-tiganya ini dimiliki oleh perusahaan gitu. Dari segi pasar, dari segi produk, dari segi pasar dan segi fungsinya gitu maksudnya. Untuk masing-masing strategi perluasan seperti itu. Sebagai perluasan contohnya ya ini. Untuk produk menggunakan ini, masing-masing batasannya ini, untuk pasarnya ini, kemudian untuk fungsinya ya ini yang dilakukan. Nah, kemudian kecepatannya masing-masing untuk produk seperti ini, untuk perluasan ya, perluasan pasar menerobos pasar, kemudian meningkatkan kapasitas. Fungsinya adalah meningkatkan kapasitas. Kemudian pengurangan, ini dari sisi sini ya, sisi yang di sini. Pengurangan dari produk batasan bisnisnya ini, dari fungsinya pasar ini, kemudian fungsinya di sini. Nah, cara bacanya seperti itu. Kemudian untuk stabilitas tetap bertahan pasar dengan pasar stabilitas bertahan, kemudian bertahan untuk pasar yang sudah ada dipertahankan, untuk fungsinya adalah bertambah di sini. Kemudian dengan masing-masing ini ya, melihatnya ini adalah untuk kecepatan mengubah ini di sini produk, kemudian untuk pasarnya di sini pasar ini. Nah, strateginya di sini untuk kecepatan dan fungsinya berfungsi di sini. Masih untuk fungsi. Demikian juga untuk kombinasi. Kombinasi tadi produk lama sementara dihentikan, kemudian produk baru. Untuk pasarnya adalah memutuskan konsumen lama sementara mencari yang baru. Fungsinya adalah kenaikan kapasitas. Untuk meningkatkan kapasitas dan peningkatan efisiensi. Ini untuk strategi utama yang dibuat. Maksudnya strateginya ini di sini dengan melihat fungsi-fungsi dari produknya, pasarnya diapakan gitu dari masing-masing strategi tadi, di mana masing-masing strategi ada kecepatan, ada batas bisnis yang pembatasan bisnisnya apa, kemudian kecepatannya seperti apa. Kemudian kemarin kita sudah membahas ya, untuk membahas kemarin bahasan kita internal dan eksternal ya. Jadi faktor-faktor eksternal dan internal faktor dan eksternal faktor. Nanti ini environment ya, internal environment metric, skor internal di sini, kemudian eksternalnya di sini. Apabila membacanya seperti ini, apabila ini peluang ya, ini kekuatan dan kelemahan, ini peluang dan ancaman. Ini apabila skor ya, Anda bisa melihat skor. Strategi yang di sini apabila kuat itu jaraknya antara 3 sampai 4 ya. Kemudian apabila 3 sampai 4 di sini, maka strategi yang dipakai adalah strategi 1 gitu. Ya, analisis lingkungan internal dan eksternal kemarin yang kita sudah bahas, analisis internal dan eksternal. Kemarin apabila eksternalnya nilainya adalah 3 sampai 4, kemudian eksternalnya 3
3-4 maka strategi 1. Demikian juga apabila antara nilai analisis itu antara 2-3 kurang dari 3, kemudian memiliki tingkat peluang dan ancaman pertumbuhan, analisis lingkungan eksternalnya 3-4 strategi yang dipakai di sini. Kemudian apabila tinggi, ini kan tinggi, kemudian lemah di dalam ini 3, lemah di sini adalah 3, dan seterusnya ya. Strategi-strategi yang pilih nanti satu-satu itu nilainya apa gitu di sini. Ini ya, SBU itu strategi business unit ya. Ini strategi unit produksi, unit perusahaan. Ini adalah strategi unit bisnis ya. Strategi unit bisnis berada pada sel 1, 2, 3, sel 1, 2 dan 3 serta 4 di sini dapat digambarkan sebagai grow dan builds. Grow tumbuh dan membangun. Nanti apa itu tumbuh dan membangun. Ya. Strategi yang cocok bagi SBU ini adalah strategi intensif seperti market penetrasi dan penetrasi market, mengembangkan pasar ya, mengembangkan pasar, penetrasi market. Kemudian market development, pasar-pasar yang dituju ya maksudnya. Kemudian market development, kemudian pengembangan intensif di sini, kemudian produk development, mengembangkan produk, dan strategi terintegrasi, strategi integrasi, mengintegrasikan berbagai unit-unit bisnis seperti backward integration ya, maksudnya di sini ada strategi integrasi itu integrasi ke belakang, forward integration strategi ke depan, backward integration itu adalah misalkan ya perusahaan ini memproduksi satu produk, karena pasokan bahannya ke situ lemah, maka ini mengembangkan mengintegrasi bagaimana untuk menjamin pasokan maka ke belakang, jadi menjamin pasokan ke belakang. Misalkan menguasai pasokan, mendirikan misalkan membuat usaha mengembangkan bagaimana pasar itu menjamin supply bahan baku itu bisa dipertahankan. Misalkan persaingan banyak untuk mendapatkan bahan baku yang membutuhkan itu banyak sehingga akan meningkatkan harga bahan gitu. Maka perusahaan mengembangkan ke belakang. Ini backward integration. Ya, karena bahan baku yang sulit gitu kan, misalkan sulit karena jumlahnya yang membutuhkan banyak, bisa saja harganya jadi mahal. Maka perusahaan melakukan integrasi backward integration. Forward integration ini ke depan, jadi menguasai distribusi. Ini produk ya, produk misalkan produk dasarnya perusahaan, produk A ini dasarnya perusahaan untuk mendistribusikan supaya produk ya kita ini sampai kepada konsumen, maka distribusi ini juga dikuasai oleh perusahaan. Distribusi mengadakan ekspedisi, mendirikan perusahaan ekspedisi, mendirikan gudang dan sebagainya, menguasai saluran-saluran distribusi. Ini ke depan ya. Dan horizontal integration. Jadi strategi horizontal integration itu adalah mengintegrasikan secara ke atas ya, dari grup. Horizontal integration itu misalkan ini dari misalkan rokok misalkan rokok dari petani, kemudian ada pengembangan produksi ini dari petani, kemudian kepada panen, kemudian pemanenan, proses dari ini supaya masuk ke dalam perusahaan, kemudian
sampai distribusi. Ini adalah strategi ini dipakai untuk bila ini 1, 2, 3 dan 4 ini ya. Apabila tingkat rata-rata tinggi, kemudian internalnya juga baik itu kuat rata-rata ataupun lemah, maka strategi yang dipakai adalah itu tadi 1, 2, 3 dan 4. Kemudian tinggi dan rendahnya kan jarak-jarak di sini ya. Tinggi dan rendahnya ini adalah hasil dari perolehan dari hasil analisis internal maupun eksternal ya. Tingkat pertumbuhan ini diperoleh dari hasil analisis internal maupun eksternal ya. Tinggi dan rendahnya itu seperti materi yang kemarin, bulan kemarin kita bahas bagaimana membuat analisis lingkungan internal maupun analisis lingkungan eksternal. Kemudian strategi bisnis unit yang berada pada posisi ini 3, 5 dan 7. 3, 5 dan 7 ya. 3, 5 dan 7 ya. Ini tadi tidak masuk ya. 3 tadi di sini tidak masuk, 3 enggak ada ya. Ini paling baik dikendalikan dengan strategi-strategi yang hold dan maintenance, mempertahankan dan menjaganya, memegang dan mempertahankan yang sudah ada dan menjaga merawatnya. Strategi yang umum dipakai yaitu strategi market penetrasi pasar dan produk development. Ini tidak begitu beda ya. Kemudian strategi bisnis unit yang berada pada posisi 6 itu di sini, kemudian 8 dan 9 dapat menggunakan strategi harvest atau divestish atau mengundurkan diri ya, menarik diri dari pasar. Nah, apabila ini menarik diri dari pasar yang sudah dimasuki. Kemudian model strategi perusahaan ya, ini adalah daya tarik industri. Untuk strateginya di sini adalah lemah, sedang dan tinggi. Kemudian di sini kuat, rata-rata dan lemah. Apabila kuat, tinggi ya, daya tarik industrinya tinggi, kemudian internalnya tadi ya, ini eksternal ya, ini internal. Nah, analisis lingkungan internalnya itu adalah kuat, rata-rata dan lemah. Maka strategi yang diambil adalah bila tinggi sementara kuat, perusahaan itu kuat dalam internalnya kuat, maka pertumbuhan dengan konsentrasi pada integrasi untuk integrasi, mengintegrasikan horizontal maupun vertikal. Apabila rata-rata kemudian daya tarik tinggi adalah pertumbuhan, konsentrasi integrasi horizontal. Integrasi horizontal ya, horizontal artinya dari atas ke bawah, dari apa? Dari hilir sampai ke hulu. Kalau konsentrasi integrasi adalah dari apa? Dari pemasok, dari unit produk-produk yang sama, mengaitkan ya dari pasokan dari misalkan ada satu komponen biasanya dibutuhkan ini yang harus integrasi ini horizontal nih ke atas ya, ini horizontal dan vertikal. Yang horizontal tadi ini yang horizontal misalkan satu produk A ini perlu membutuhkan bahan. Nah, bahan ini dikuasai. Bahan ini bagaimana dikuasai oleh ini pengembangan horizontal. Pertumbuhan berputar. Pertumbuhan tinggi tapi lemah gitu loh.
di situ aja, mempertahankannya di situ saja. Kemudian daya tariknya sedang, kemudian internalnya kuat, maka berhenti sejenak untuk berlanjut. Kemudian pertumbuhan rata-rata konsentrasi pada integrasi horizontal masih sama seperti di atas. Lemah, apabila lemah di sini lemah, daya tariknya sedang, maka pengurangan perusahaan terikat atau jual habis kewaspadaan. Ini waspada. Demikian juga untuk apabila daya tariknya lemah, kemudian internal kuat adalah diversifikasi konsentrasi. Konsentrasi pengadaan tertentu, ya, produk-produk tertentu dikembangkan pada produk-produk yang tertentu terkonsentrasi. Kemudian pertumbuhan diversifikasi itu menambah jenis usaha rata-rata, ya ini rendah, ini rata-rata. Diversifikasi konglomerasi membuat menganalisa jenis produk yang berbeda, tidak ada keterkaitan dengan produk yang sudah ada, ya. Usaha makanan misalkan diversifikasi konglomerasi, ini yang lain dia membuat usaha bisnis baru yang berupa transportasi, contohnya ini kan tidak keterkaitan. Kemudian lemah, daya tariknya lemah, maka pengurangan kebangkrutan atau likuidasi, melikuidasi bisnisnya. Strategi bisnis unitnya adalah melikuidasi. Matrix SWOT, ini faktor yang kemarin internal, ini adalah eksternal. Ada kuat dan lemah antara daftar, ini analisis SWOT-nya, ya, lingkungan internal 5 sampai 10, maka kuat internal di sini. Internalnya kuat, lemah, kelemahan internal di sini. Ini lemah, ini kuat, ya. Kemudian saya lihat satu sisi dulu, ya. Kalau seandainya kuat, analisis memiliki kekuatan, kekuatannya kuat, ya, ada kekuatan. Kemudian eksternalnya juga, peluangnya juga banyak, besar, peluangnya besar, maka strategi yang dibuat adalah di sini. Membuat strategi ini di sini, yang mengusahakan kekuasaan untuk memanfaatkan peluang. Jadi ada perusahaan lingkungan kekuatan internalnya kuat, kemudian peluangnya juga kuat, maka dia memanfaatkan peluang, memaksimalkan peluang. Tetapi apabila lemah, perusahaan lemah, tetapi peluangnya tinggi, buat strategi di sini untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Ini. Kemudian apabila internalnya kuat, tapi ancamannya juga kuat, buat strategi di sini untuk menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Menggunakan kekuatan itu untuk menghindari ancaman, karena di sini kuat, perusahaan punya kekuatan, tetapi tinggi, ada ancaman tinggi, maka menggunakan kekuatan tadi untuk menghadapi ancaman. Kemudian sama-sama lemah, kondisi lemah, kemudian terhadap ancaman juga lemah, maka buat strategi yang ada di sini untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan diminimalkan, ancaman juga dihindari. Portofolio BCG Anda juga di sini tadi ada daya tarik rendah tinggi tadi, portofolionya dibuat di sini. Strategi yang dibuat adalah di sini STAR itu strategi STAR, mengembangkan tadi produk, pasar dan sebagainya. Ini tinggi, ini juga tinggi, daya tariknya tinggi. Kemudian apabila
daya tahannya tinggi, kemudian rendah, internalnya juga rendah, maka ini biasanya masih tanda tanya. Peluangnya tinggi, ada peluang tinggi, tetapi perusahaan dalam kondisi lemah. Ini biasanya untuk perusahaan baru masuk ke pasar ya, peluang banyak, tapi perusahaan lemah. Nah, ini maka mengembangkan apa seperti itu. Kemudian ini rendah, daya tariknya rendah, tetapi tinggi, kekuatannya tinggi, maka tetap cash cow. Jadi perusahaan yang sudah ada, unit bisnis yang sudah ada dipertahankan untuk memperoleh aliran kas yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ini rendah semuanya, ini cenderung adalah daya tarik rendah, kelemahan juga rendah di sini, maka cenderung untuk divest, menarik diri dari bisnisnya, unit bisnis itu menarik diri. Kemudian competitive profile metric atau CPM digunakan untuk mengidentifikasi para pesaing utama dalam hubungannya dengan posisi strategi perusahaan. Bobot rating skor baik dalam CPM maupun internal metric mempunyai maksud yang sama. Akan tetapi antara keduanya mempunyai perbedaan, yaitu ini CPM dan tadi ya, dan BCG tadi. Dan critical success factor yang ada dalam CPM lebih luas. Kemudian akibatnya data menjadi kurang spesifik, kurang aktual, serta berfokus pada pengeluaran internal. Ini kritik CPM. Kemudian kritik success factor ada pada CPM tidak dikelompokkan ke dalam kekuatan kelemahan, seperti pada internal factor analysis. Dalam CPM, rating skor untuk perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan yang diteliti. Perbandingan itu dapat memberikan informasi tentang strategi. Ini strategi yang bisa membandingkan ya. Ini contoh competitive profile metric ya. Ini kritis yang di sini adalah pasar, kemudian ada kompetisi harga seperti apa, kemudian posisi keuangan perusahaan, produk, kualitas produknya, customer loyalitasnya. Nanti ya, ini faktor-faktor yang dikunci sukses di dalam kompetisi CPM tadi ya. Kritisnya adalah di sini ya, kemudian tingkat perusahaan, ini pesaing 1, pesaing 2. Nah, ini contoh perusahaannya di sini. Kita pada posisi yang seperti apa? Nah, perusahaan kita di sini, ini pesaing 1, pesaing 2 membandingkan ya. Nah, nilai totalnya di sini 0,23, 22. Ini pesaing 1, pesaing 2 di sini. Sementara perusahaan di sini contoh 2,3. Nanti akan dimasukkan ke dalam. Jadi kunci kritis sukses faktor kunci sukses adalah dari segi pasar, harga persaingan, kemudian posisi keuangan perusahaan, kemudian kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Nanti ada bobotnya masing-masing, ini adalah ini tergantung kita membobotinya masing-masing. Kemudian ini perusahaan kita di sini, ini prioritas yang pertama di mana? Tingkatan. Dari berbagai tingkatan ini mana yang tinggi urutannya. Kemudian dibobot di sini skor sini, ini perusahaan sendiri. Kita menilai perusahaan lain juga seperti itu, melihat persaingan. Ini posisi keuangan perusahaan merupakan kritik sukses faktor yang paling penting, seperti yang ditunjukkan dalam bobot 04. Ini yang paling penting, keuangan. Ini bobotnya
0,4 sendiri. Ini prioritas utama. Bagi perusahaan contoh, rating yang paling tinggi untuk kritisisasi faktor adalah produk kualitas dengan nilai 4. Bagi pesaing 1, price competitiveness dengan nilai 4, sedangkan pesaing 2 merupakan perusahaan terkuat secara keseluruhan seperti ditunjukkan dalam total sebesar skornya ini. Ini dilihat dari sisi ini tadi. Ini 0, yang paling kuat. Posisi perusahaan di sini. Contoh perusahaan contoh ya. Maka ya tadi BCG tadi produk sekarang dan baru ini daya tarik tadi. Sekarang pasar dan baru maka menerobos. Kemudian sekarang yang baru, produk baru di sini, pasar baru dan produk dan pasar baru. Ini apabila produk baru, produk sekarang ada produk baru. Kemudian ada pasar sekarang, pasar baru. Maka strategi pasar sekarang, produk sekarang menerobos. Kemudian pasar sekarang, produknya baru, buat produk baru. Gitu ya. Nah, kemudian produknya baru, pasar sekarang baru, pasar baru di sini. Ini sama-sama baru, produknya baru, pasarnya juga baru, produk dan pasarnya baru strategi. Metrik alternatif ekspansi, ini ekspansi produk ya. Produk sekarang, produk baru. Metrik grand strategi pertumbuhan pasar cepat. Dan ini pertumbuhan pasar cepat. Di sini adalah posisi bersaing lemah, posisi bersaing kuat. Ini pertumbuhan pasar yang lemah. Nah, cara bacanya gini, ini cepat. Jadi ini yang strategi yang dilakukan ini. Apabila posisi bersaingnya ini kuat ya di sini, kuadran 1. Ini pertumbuhan cepat. Bersaingnya kuat, posisi bersaingnya kuat di sini, kemudian pertumbuhan pasarnya juga kuat, strateginya di sini. Kemudian pertumbuhan pasarnya posisi bersaingnya kuat, tapi pertumbuhan pasarnya bersaingnya ini ya lambat. Nah, strateginya masing-masing ini, strategi 4. Ini kelemah, ini kekuat. Di sini pertumbuhan cepat, di sini pertumbuhan lambat. Pertumbuhan lambat, pertumbuhan kuat, strateginya ini. Ini pertumbuhannya cepat, tapi persaingannya lemah, strateginya ini. Seperti itu. Kemudian pertumbuhannya lemah, bersaingnya juga lemah, maka strateginya yang di sini, langkah-langkah yang diambil. Portfolio evaluasi produk dan pasar hover. Tahap produksi evaluasi pasar. Ini adalah tahap produksi terhadap produk, evolusi pasar. Di sini ada penurunan, jenuh, kedewasaan, goyah, pertumbuhan, dan perkembangan. Posisi pasar kuat, rata-rata, dan lemah. Maka strategi-strategi yang dipilih dalam masing-masing di sini.
Matrix strategi position action evaluation tadi ya. Spesies matrix dipakai untuk memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan mode yang dipresentasikan dengan menggunakan sebuah diagram kartesius yang terdiri atas 4 kuadran dengan skala ukuran yang sama. Skala ukuran yang sama. Hasil analisis identifikasi strategi agresif, konservatif, dan defensif dan kompetitif. Masing-masing sumbu di matrix space menyatakan 2 dimensi. Dimensi tadi, dimensi internal atas keuangan dan kompetitif pengembangan kompetisi, dimensi internal yaitu environmental stabilitas dan industri advantage. Ini penilaian ya, tadi ada penilaiannya. Nanti kalau ini jadi dari dimensi internal, dari keuangan, strategi, financial strategi, dan competitive advantage. Finance strategi, competitive advantage. Ya, ini kuat gitu, kompetisinya kuat, kemudian finansialnya kuat, maka agresif gitu maksudnya. Kemudian kalau lemah, dari segi finansialnya lemah tapi kompetisinya kuat, ini berkompetitif, bersaing. Ini sama-sama lemah, keuangan lemah, persaingan lemah di sini. Strateginya defensif. Kemudian strategi konservatif ini terjadi apabila dari kompetitifnya lemah, kemudian finansialnya kuat, maka konservatif. Langkah matriks seperti ini diberikan penilaian. Bila jumlah variabel mengukur financial strength, kekuatan keuangan, kemudian kompetitif strategi. Ini tadi ya. Udah. Ini kurang lebihnya nanti bisa dilanjutkan sendiri. Contoh-contoh ini.